warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Cindy Mutia, NIM 18 19 10 60 10 36. Saya dari Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem penyediaan air bersih plumbing. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyediaan air bersih. Sebelum kita melakukan sistem penyediaan air bersih, kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar dari sistem penyediaan air bersih. Yang pertama, ada kualitas air. Tujuan dari sistem penyediaan air adalah menyediakan air bersih. Prioritas utama yaitu menyediakan air minum dengan kualitas yang terbaik. Air baku yang terbaik harus diolah agar bertujuan untuk mencapai standar kualitas yang berlaku. Yang kedua, pencegahan pencemaran air. Sistem penyediaan air meliputi beberapa peralatan seperti reservoir, pipa, pompa, dan lain-lain. Pencegahan pencemaran air dapat ditekankan pada sistem penyediaan air dingin. Faktor-faktor yang terpenting dapat ditinjau dari segi kesehatan. Pencemaran air adalah suatu kejadian yang mudah terjadi meskipun sudah dilakukan pencegahan pencemaran air. Air yang sudah tercemar atau terkontaminasi sangatlah berbahaya bagi kesehatan karena terdapat senyawa-senyawa yang berbahaya. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan air tercemar antara lain masuknya kotoran tikus maupun serangga, terjadinya karat, dan rusaknya pada tangki ataupun pipa. Banyak penyebab pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga ketersediaannya amatlah penting. Pemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas-fasilitas umum, sosial, maupun ekonomi. Air bersih yang digunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang terbaik. Untuk konsumsi sebagai standar air minum di Indonesia yaitu PP nomor 82 tahun 2001 dan Kepmen nomor 907 tahun 2002. Sistem penyediaan air bersih di air gedung bertingkat. Dalam merencanakan penyediaan air bersih di gedung bertingkat harus memperhatikan kualitas air. Kualitas air dapat dilihat dari berbagai aspek, contohnya pencegahan air tercemar, pencegahan kebocoran pipa, kecepatan tekanan air, dan aliran. Sistem penyediaan air bersih dilakukan untuk mengaliri air bersih menuju tempat yang diperlukan. Dalam perencanaan sistem air bersih harus diperhatikan mengenai sistem yang akan digunakan. Pada umumnya terbagi dalam beberapa jenis, yaitu sistem sambungan langsung, sistem tangki atap, dan sistem tangki tekan. Nah, di sini sistem penyediaan air pada gedung bertingkat juga memiliki beragam jenis yang terdiri atas beberapa yang tadi yang saya sebutkan itu sistem sambungan langsung. Sistem sambungan langsung terbatasnya tekanan dalam pipa utama dan terbatasnya ukuran pipa cabang dari pipa utama, maka sistem ini terutama dapat diterapkan untuk perumahan dan gedung-gedung kecil. Yang kedua ada sistem tangki. Sistem tangki atas, sistem ini menampung air terlebih dahulu dari tangki bawah atau dipasang pada lantai terendah bangunan. Kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap. Hal terpenting dalam sistem tangki atap ini adalah menentukan letak tangki atap tersebut apakah dipasang di dalam langit-langit atau di atas atap. Penentuan ini harus berdasarkan pada jenis alat plumbing yang dipasang pada lantai tertinggi bangunan. Yang ketiga ada sistem tangki tekan. Seperti halnya sistem tangki atap, sistem tangki tekan diterapkan dalam keadaan di mana karena sesuatu alasan tidak dapat digunakan sistem sambungan langsung
prinsip kerja sistem ini adalah air yang telah ditampung dalam tangki bawah dipompakan ke atas suatu bejana dialirkan ke dalam suatu distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur oleh suatu detektor tekanan yang menutup atau membuka saklar penggerak pompa. Dalam sistem ini, udara yang terkompresi akan menekan air ke dalam sistem distribusi. Yang terakhir ada sistem tanpa tangki. Sistem ini tidak menggunakan tangki apapun. Prinsip kerjanya, air dipompakan langsung ke sistem distribusi bangunan dan pompa menghisap air langsung dari pipa utama. Ada dua macam pelaksanaan sistem tersebut yang dikaitkan dengan kecepatan putaran pompa, yaitu konstan atau variabel. Sistem kecepatan putaran konstan prinsipnya menerapkan sambungan paralel berapa pompa identik dan beberapa pada kecepatan putaran konstan. Sistem kecepatan putaran variabel memiliki laju aliran air yang dihasilkan oleh pompa diatur dengan mengubah kecepatan putaran pompa secara otomatis. Adanya beberapa masalah dalam penyediaan air bersih di gedung bertingkat disebabkan oleh beberapa faktor. Suatu survei yang dilakukan terhadap 200 kasus instalasi plumbing di Jepang pada tahun 1978 menunjukkan bahwa kesalahan dan kegagalan sistem plumbing terjadi pada tahap perancangan atau desain yang tahap pelaksanaan atau pemasangan dengan gambaran 37% disebabkan oleh kurang cermatnya perancangan, 34% disebabkan oleh kurang baiknya pemasangan, dan 29% disebabkan oleh masalah getaran dan kebisingan yang terjadi pada mesin sistem pompa. Berdasarkan survei tersebut, kurang cermatnya perancangan sistem plumbing dalam gedung menjadi faktor terbesar atas kegagalan instalasi plumbing. Oleh karena itu, perancangan instalasi sistem plumbing adalah hal utama yang harus lebih diperhatikan lagi. Untuk mendapatkan hasil perencanaan dan perancangan sistem distribusi air bersih yang optimal perlu memperhatikan beberapa hal. Perencanaan dan perancangan sistem distribusi air bersih yang baik dalam suatu gedung dimulai dengan perencanaan konsep, perencanaan dasar, perencanaan pendahuluan, dan gambar-gambar pelaksanaan, di mana perencanaan dan perancangan distribusi air tersebut harus selalu memperhatikan koordinasi dan keserasian perencanaan dan perencanaan elemen dari dalam suatu gedung. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, dan stay happy. Terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.